Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan masih barengan sama aku Laras Tahira, yang dimana sore hari ini aku ya seperti biasa lah sudah kehadiran bintang tamu ya yang bakal kita ajak-ajak ngobrol nih. Tapi sebelumnya seperti biasa aku mau ngajakin salam khas podcast dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan kita tayang di beberapa platform ya. Jadi harus terus di-remind sama kamu nih kalau kita tuh tayang di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, semuanya di Partai Perindo ya, @partaiperindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo. Dan seperti biasa juga kita bakal bagi-bagiin e-voucher belanja totalnya Rp300.000. 3 voucher masing-masing Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang beruntung yang bisa memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini teman-teman. Tapi jangan lupa kamu follow dulu juga Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo ya kan. Jadi stay tune terus karena tema kita hari ini adalah mengenai dinamika permasalahan ketenaga kerjaan di Provinsi Banten. Dan tentunya Laras nggak sendirian karena sudah hadir di sini ada Ketua DPW Pemuda Perindo Provinsi Banten, Bang Farhan Muhammad. Selamat sore Bang Farhan. Sore Mbak Laras. Ini luar biasa nih, anak muda yang mau bergerak untuk masyarakat, gitu gak sih? Siap. Tapi kalau sebelum kita masuk mengenai ngomongin ketenaga kerjaan di Banten dan sebagainya gitu ya, aku dan teman-teman juga mungkin pengen tahu nih awal mula Bang Farhan apa istilahnya ya, memutuskan untuk terjun ke dunia politik, let's say seperti itu ya. Dari dulu sekolah jurusan apa, kemudian apa hal yang bikin Bang Farhan ini tertarik untuk masuk Perindo, seperti apa? Mungkin boleh ceritain. Siap. Kalau kita lihat dari latar belakang sebelumnya ya, dari zaman sekolah sampai dengan kuliah atau di kemasyarakatan, saya sebenarnya juga cukup aktif, apalagi di bidang kepemudaan. Organisasi terus Organisasi ya, terus. Terus kenapa tiba-tiba saya juga terjun ke dunia politik? Karena salah satunya ada isu-isu yang pengen saya perjuangkan, khususnya di kepemudaan. Dalam arti ada kendala-kendala anak muda ini yang sering saya dengar, dan saya membereskannya di mana, menyelesaikannya di mana? Ya di politik harus saya selesaikan. Oke, apa sih waktu itu yang menurut Mas Farhan ini jadi masalah buat para anak muda gitu? Salah satunya itu selurus dengan topik kali ini tentang ketenaga kerjaan. Oke. Bagaimana susahnya masuk ke bidang kerja, Ke dunia kerja. entah itu kerja maupun entah itu usaha. Bagaimana juga caranya membangun usaha di era sekarang juga. Itu yang pengen saya bawa. Pada saat itu apakah Bang Farhan ini merasa susah mendapat pekerjaan, atau mungkin orang-orang teman-teman di sekeliling yang memang apa istilahnya ya, ngomong kalau aduh susah banget nih dapat kerja dan segala macam, apa emang tidak menyeluruh gitu untuk kerjaan-kerjaan yang datang itu? Ya, kebetulan di era teman-teman yang muda ini sebagian besar tuh ada yang bilang susah untuk mendapatkan kerja. Tapi dari situ saya lihat susahnya kenapa sih segala macam. Ternyata mungkin ada sistem-sistem yang entah itu kita buat sistem baru atau ada sistem yang harus kita luruskan untuk mempermudah anak-anak muda ini mendapat kerjaan. Gitu. Yang nanti bakal saya bahas di situ. Oke, jadi kira-kira apa yang dari sistemnya yang salah atau mungkin dari pribadi orang masing-masingnya? Kalau menurut Bang Farhan? Iya. Menurut saya anak muda itu banyak memiliki kompetensi. Cuma yang kita lihat deh, kalau kita seleksi perusahaan kan ada rangkaian apa namanya, tata tertib seleksinya gitu kan. Tes-tesnya lah gitu. Tes-tesnya segala macam. Entah itu nanti pertama di HRD atau ada yang bidang teknisnya. Saya lihat anak-anak muda sekarang banyak yang paham di bidang-bidang teknisnya. Dalam arti contoh kita bagian software engineering. Dia di dalam teknisnya ya dengan orang IT-nya juga tuh dia lolos segala macam dengan kriteria kerja itu. Tapi pas kita lompat ke HRD ternyata dia ada kurangnya satu. Dia belum S1. Gitu. Oke. Akhirnya nggak meloloskan dia lah. Nggak gitu. meloloskan dia. Padahal secara teknis, cara job desk-nya itu dia lolos. Udah oke. Cuma karena terbentur dengan S1 itu, gitu. Nah itu
peran saya juga gimana ada jalan di antara itu. Dalam arti gini, kadang kita suka lihat juga seleksi pekerjaan nih. Jurusan apapun minimum S1. Iya. Jurusan apapun minimum S1, benar kan gitu. Terus saya mikir kalau dia udah paham di bidangnya tapi mungkin minimnya dia S1, enggak S1. Kenapa dia nggak dilolosin? Toh Iya. kalau dia secara teknisnya lolos nih, secara teknis dia paham dan berpengalaman juga, toh nggak bakal ngerugin perusahaan juga. Cuma mungkin kalau S1 dan sebagainya itu mungkin nanti membedakan di tunjangannya aja gitu, segala macam iya. gitu. Oh, jadi Bang Gitu. Farhan ini memperjuangkan untuk itu ya. Itu karena kan anak muda saya sekarang juga ini yang belum punya gelar itu kan mungkin ada berbagai kendala. Iya, betul. Iya, mungkin setuju. pertama ada yang mungkin dalam arti kurang mampu. Faktor ekonomi lah ya. Iya, atau mungkin terpaksa emang harus langsung kerja Iya. karena emang buat menopang ekonomi keluarganya Betul, juga. betul, Gitu betul, sih yang saya betul. lihat ya. Heeh. Jadi Bang Farhan ini setuju ya dengan yang penting skill sama pengalaman dulu deh Iya, untuk bisa iya. bekerja gitu ya. Iya, heeh. Untuk urusan minimal S1 dan sebagainya mungkin bisa di tunjangan tersebut gitu. Iya, di tunjangan aja tersebut. Aku gitu. setuju sekali sih. Ya betul-betul karena lingkunganku juga banyak sih Bang yang kayak ya memang mereka tidak bisa akhirnya menyelesaikan sampai minimal S1 pun Iya. susah lah gitu. Iya. Iya, iya. Padahal di lingkungan Mbak sendiri juga kan banyak yang memiliki kompetensi juga kan. Banyak. Cuma suka terbentur di Betul. kendala itu. Bener. Padahal skill udah oke banget Iya, bahkan. heeh. Terus pengalaman kerja juga udah Udah oke. oke banget. Udah oke. Tapi ya harus bertabrakan dengan orang-orang yang sudah minimal S1 itu Iya. gitu. Tapi sejauh ini sampai sekarang itu progresnya gimana Bang? Nah, itu dia paling enggak kan kalau misalnya saya terjun di pemerintahan, mungkin kalau kita lihat swasta kan punya peraturannya tersendiri deh. Iya, Kita iya. sebagai pemerintahan nggak bisa ganggu. Betul. Cuma mungkin itu bisa mulai kita terapin dalam arti mungkin di BUMN atau di BUMD atau di dinas-dinas yang lain segala macam. Itu mungkin bisa kita terapin. Dalam arti situ. Oke, jadi sedikit demi sedikit sudah ada titik terang lah ya. Titik Dan terang. harusnya sih ada kerjasama antara pihak satu dan yang lainnya gitu loh teman-teman ya. Tapi anyway, selain di Pemuda Perindo, aktivitas Bang Farhan ini ngapain aja nih? Kebetulan saya aktif juga kerja di perusahaan developer properti. Oh, oke. Gitu. Kita pengembangan segala macam gitu. Jadi membuka lahan pekerjaan juga lah ya Iya. untuk orang-orang ya. Iya. Oke, jadi memang fokusnya ke situ gitu. Tapi kalau ngomongin soal pandemi yang kita bilang sudah berakhir lah ya, karena sekarang sudah insya Allah normal kembali gitu. Bagaimana kondisi di Banten sana untuk perekonomiannya sendiri? Iya. Untuk perekonomiannya kita lihat juga udah lumayan cukup pulih ya. Getting better lah ya. Iya, getting better. Terus dari perusahaannya juga udah pengembangannya juga udah mulai aktif lagi. Dalam arti kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan ini udah mulai aktif lagi, udah mulai pengembangan lagi kan, ketenaga kerjaan yang bakal nanti direkrut itu kan juga lebih banyak lagi kan, gitu segala macam. Jadi otomatis kalau ketenaga kerjanya direkrut makin banyak, perusahaannya aktif, pertumbuhan daerah ini juga yang ikut akan tumbuh. Terbantu akan tumbuh. Untuk UMKM-nya sendiri, apakah kemarin ketika pandemi semakin marak di pinggir jalan bisa kita lihat gitu, dan sekarang bagaimana kondisinya jika dibandingkan dengan pada saat COVID kemarin? Iya, untuk UMKM-nya itu yang kayak tadi yang kata Mbak bilang, di jalan juga semakin marak. Sekarang ini semakin marak. Yang penting tetap protokolnya ya kan, itu kita jaga juga. Dalam arti walaupun pertumbuhannya marak, tetap kita harus rapi segala macam, di jalan itu pun juga harus rapi. Tapi sebetulnya untuk sampai detik sekarang, permasalahan yang dimiliki oleh para tenaga kerja di Banten tuh apa sih? Permasalahan tenaga kerja itu? Iya, yang saya lihat gini, kadang ada yang suka cerita ke saya, sebenarnya nggak bisa, perusahaan juga nggak bisa saya salahin juga ya, karena ada SOP. Cuma mungkin nanti lebih baiknya kita cari sih titik temunya gimana. Dalam arti di Banten saya juga lihat ada suatu kasus gini, perusahaan A ya, dia itu melakukan PHK gede-gedean. Oke. PHK gede-gedean. Terus setelah itu dia buka rekrutmen besar-besaran juga. Oke. Saya lihat kenapa ini? Oh, ternyata gaji-gaji karyawannya udah pada tinggi. Oh, Terus dia akhirnya buka rekrutmen lagi dengan gaji yang lebih rendah. Oke. Ya sebenarnya kalau peraturan perusahaan ya kita nggak bisa salahin juga Iya, dong. iya, Ya mereka nggak sih? punya SOP sendiri, Punya betul. SOP sendiri. Cuma tapi yang kalau saya lihat di perusahaan ini kan karyawan-karyawan juga pasti juga banyak tanggungannya. Betul.
entah keluarganya, entah mungkin ada angsuran-angsuran yang lain. Ini terjadi setelah pandemi ya? Iya, setelah pandemi. Nah itu kan setelah dia semua karyawan itu dipangkas, dia buka lagi kan belum tentu yang lama lolos juga. Betul. Yang lama lolos, ntar belum dia ada masalah dengan kreditur segala macam. Nah itu alurnya ke situ. Dan pasti mencari yang lebih muda. Lebih muda, Iya. iya lebih muda yang lebih baru lagi dengan gaji yang ya pengurangan itu. Iya. Gitu. Standar. Makanya kan ini permasalahan yang harus kita selesaikan, kita cari titik temunya itu gimana gitu kan. Terus gimana nasib-nasib orang yang kena PHK itu? Ya kalau kita lihat nasib ya, cuma ya kasihan. Dalam arti mungkin case-case-nya itu ada yang mungkin ada yang ngangsur diambil, ada juga yang lebih parah lagi berujung pada perceraian ya kan, ada juga yang gitu kan. Iya, banyak Nah itu kan karena faktor ekonomi. itu yang cuma kalau saya sih ngebantu lebih jauh secara pribadi mungkin belum bisa. Makanya saya pengen di politik ini saya ngebantu secara peraturan-peraturannya itu gimana. Itu yang peraturan-peraturan apa yang harus kita kunci segala macam biar jadi perusahaan dan karyawan ini saling win-win solution gitu. Itu sih yang pengen saya dorong terus. Oke, tapi memang kalau melihat dari datanya gitu ya, di sini katanya angka pengangguran di Banten itu cukup tinggi. Apakah betul, dan tanggapan dari Bang Farhan sendiri seperti apa? Betul cukup tinggi. Maka dari itu pertama yang kita harus selesaikan itu secara SOP perusahaannya tadi ya. Pertama rekrutmen, yang tadi teknisnya mungkin udah saya sampaikan juga, yang salah bidang itu segala macam itu kita benerin dulu. Dan kedua wirausahanya juga harus ditambah juga. Dalam arti mungkin di pemerintahan kita tambah divisi lain. Jadi divisi itu tuh mungkin usaha yang udah ada atau perusahaan yang udah ada yang mau tumbuh atau mau ekspansi itu semua ditampung. Semua ditampung, mana yang paling prospek ke depannya. Prospek ke depannya jadi swasta dengan pemerintahan saling kerjasama, bersinergi, mana perusahaan yang prospek ke depannya. Kita contoh aja deh, misal perusahaan ini baru memulai startup A. Itu kedepannya tuh bakal prospek. Cuma mungkin dari secara perizinannya, pendanaan dan segala macam mungkin dia agak kurang. Tapi kedepannya bakal prospek. Dalam arti ya udah mungkin nanti ada divisi tersendiri yang mengelola itu semua. Nanti mungkin ada yang terpilih, mungkin secara di pemerintah mungkin ada pembantuan pembiayaan, permodalan segala macam. Baru nanti kan di situ ada hitung-hitungan tersendiri, dan efeknya apa? Efeknya tenaga kerja yang ada yang pengangguran ini mulai sedikit demi sedikit mulai terpangkas itu dengan seiring bertumbuhnya pihak swasta wirausaha ini. Tapi sejauh ini apakah sudah terrealisasi atau? Nah, kalau sejauh ini mungkin baru secara UMKM aja ya. Oke. Cuma mungkin kalau secara perusahaan itu belum sepertinya ya. Ya mungkin emang agak berat sih, cuma kan paling enggak kita cari nih upaya apa nih yang harus kita lakuin lagi lebih jauh gitu. Tapi emang apa sih tantangannya, kalau bisa dibilang kan kayaknya ini cukup sulit gitu ya, apalagi menghadapi masyarakat di Banten yang memang sudah lumayan banyak yang terkena PHK gitu. Nah, ini obstacle yang dihadapi oleh pemerintahan sendiri itu apa aja sih, Bang? Ya paling tadi itu sih emang cukup sulit, cuma yang kalau saya lihat ya baru dari UMKM aja. Cuma tingkat perusahaan ini juga yang belum. Mungkin salah satunya mungkin dari perizinannya, mungkin kita lebih tata lagi dengan gimana perizinan ini jadi satu pintu, karena kan terus perizinan kalau misalnya banyak kesana kesini itu kan yang ribet. Iya, terus mungkin ada timbulnya pungli gitu segala macam soal perizinan ya kan gitu. Masih tersebar ya? Iya, masih ada, nggak menutup mata pasti masih ada. Nah itu semua harus lebih diakomodir lagi segala macam gitu sih. Tapi selain pemerintahan, kemudian UMKM, pastinya kan banyak ya kalau berbicara mengenai lapangan pekerjaan, kan masih banyak juga selain UMKM dan juga pengusaha-pengusaha seperti itu, ini tempat-tempat pariwisata atau mungkin kafe dan sebagainya, mungkin kan banyak juga dong yang harusnya bisa dijadikan tempat untuk lahan pekerjaan begitu. Betul. Nah, makanya kebetulan di wilayah saya juga di Provinsi Banten itu tingkat pariwisatanya juga tinggi. Oke. Tingkatnya pariwisata tinggal tinggi. Makanya kita juga pengen kita dorong pemerintahan daerah
atau pariwisata daerah di wilayah kita dorong buat menumbuhkan tingkat pariwisatanya ini. Itu. Pariwisatanya rame, turis-turis banyak datang, mancanegara yang lain datang. Ya ekonomi kita juga ikut naik. Tapi sekarang sudah alhamdulillah membaik ya untuk Sudah alhamdulillah pariwisatanya. membaik, iya. Oke, karena jaraknya juga nggak begitu jauh lah dari Jakarta ya. Jadi Iya. kalau mau mantai-mantai bisa ke Bisa, Banten iya, ke gitu Banten. ya kan. Nah ini kita juga punya artikel ya. Punya artikel dari Bang Farhan. Kira-kira artikel apa? Boleh kita lihat. KMK Global Sport K2 di Tangerang PHK karyawan. Kesedihan selimuti sejumlah karyawati. Kerja 3 bulan, ratusan buruh pabrik sepatu ternama di PHK. Pabrik sepatu ternama. Kerja baru 3 bulan. Ini kenapa nih Bang Farhan? Nah itu saya bilang mungkin salah satunya ada sangkut pautnya dengan yang saya sampaikan tadi ya, yang ada mungkin karya PHK gede-gedean, Oke. terus tiba-tiba langsung buka lowongan kerja gede-gedean juga. Ya sebenarnya kalau kita secara perusahaan kan juga mungkin ada target marginnya segala macam, ya nggak bisa kita ganggu gugat juga sih sebenarnya. Cuma coba titik terangnya gimana, itu salah satunya. Terus sama yang tadi saya lihat juga ada kalau nggak salah itu buka lowongan pekerjaan, kuotanya cuma berapa, tapi yang datang tuh melebihi kuota. Oke. Nah itu harusnya pertama dibatasinnya itu, dibatasin. Dan kalau emang Tapi susah gak sih untuk membatasi orang-orang? Ini contohnya kayak artikel ini ya. Demi melamar pekerjaan, ratusan pelamar kerja rela antri sejak dini. Jadi kita agak susah ngontrol dong untuk orang-orang ini melamar pekerjaan harusnya ya. Nah iya, harusnya kan dari pihak perusahaan juga membentuk sistem tersendiri. Oke. Pertama, kuota pelamarnya tuh berapa? Ada kuotanya. Ada kuotanya. Ada kuotanya. Betul. Nah biasanya kan harusnya seleksi administrasinya dulu. By online dulu gak sih biasanya ya? By online dulu dalam segala macam. Nah kalau emang kuotanya juga udah banyak, harusnya per harinya dikasih kuota. I see. Per hari sekian, hari apa aja. Jadi biar nggak ada lonjakan kayak gini. Betul. Yang saya kasihanin itu dia udah susah-susah pagi-pagi segala macam, belum nanti mungkin ada yang mungkin keinjak-injak apa segala macam, tapi ternyata hasil penerimanya tuh di luar ekspektasinya dia. Iya, Itu yang kita pasti. kasihanin juga. Dan ini tuh artikel masih baru ya, 20 Juli 2022. Berarti masih semingguan, 2 mingguan yang lalu ya. Semingguan lalu. Dan ini masih terjadi ternyata sampai sekarang ya, Bang Farhan ya. Iya. Dan inilah tugas dan PR Bang Farhan sebagai teman-teman dari pemerintahan untuk bisa membantu khususnya anak-anak muda gitu kan. Nah ini tapi sejauh ini apa-apa aja sih yang sudah dilakukan at least untuk membantu lah, apakah ada pelatihan-pelatihan kah atau mungkin sosialisasi yang memang sampai belusukan banget, itu seperti apa? Apakah sudah merata juga? Saya kebetulan juga aktif di organisasi-organisasi kepemudaan seperti kayak Sapma, Karang Taruna segala macam. Itu kita juga udah mulai kerjasama dengan contoh kayak Disnaker, Dinas Tenaga Kerjaan. Terus dengan Dispora, Yes. pelatihan-pelatihan bagaimana dengan cara kita membuat event-event perlombaan segala macam. Itu sudah dilakukan ya? Sudah kita lakukan. Yang penting dari pemudanya juga, dari anak-anak mudanya juga harus ada semangat dong. juga, harus ada niat juga, dulu harus deh ada niat gitu. juga, iya. Nah nanti mungkin dari situ baru nanti kan mungkin dapat sertifikasi apa segala macam, yang mana itu bisa membawa dia ke seleksi kerjaan itu segala macam gitu. Tapi kalau dilihat dari antusiasme masyarakat Banten gitu ya, dari kacamata Bang Farhan sendiri deh, mereka ini kebanyakan antusiasnya kemana nih Bang Farhan? Apakah olahraga atau mungkin memasak atau mungkin kegiatan-kegiatan lain lah gitu? Iya. Kalau itu sih beragam sih Mbak ya. Mungkin kalau yang perempuan mungkin ada yang ke fashion segala macam, masak segala macam. Mungkin kalau yang laki-laki mungkin ada yang entah lebih arah ke kerjaannya tuh ke lapangan atau mungkin ke ya IT atau segala macam gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk apa istilahnya skill sih lumayan merata ya di Banten ini ya. Cuman bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan aja, itu aja sih yang jadi PR ya. Iya. Bagaimana kemampuan mereka ini tuh dapat disalurkan ke ke tempatnya masing-masing. Dan mungkin cara menyalurkannya juga mungkin prosesnya ya mempermudah gitu segala macam. Tapi ketika dilakukan pelatihan-pelatihan di balai-balai atau di mana, itu antusiasmenya tinggi ya? Antusiasmenya tinggi. Karena ya anak-anak muda ini juga punya harapan yang besar untuk
dapat ya kerjaan itu salah satunya gitu. Tapi kalau semua pekerjaan membutuhkan anak-anak muda, bagaimana untuk yang senior-seniornya? Apakah diurusin juga nggak Iya, sih istilahnya sama iya teman-teman itu ini? salah satunya diurusin juga. Mm-mm. Salah satunya kita urusin juga. Makanya kan sebenarnya tadi yang kita urusin ini dari tingkat kepenganggurannya. Kalau pengangguran berarti kan nggak ngelihat muda atau yang berumur kan, Oke. itu semuanya. Cuma mungkin sebagian besar tingkat pengangguran tuh masih didominasi anak-anak muda itu. Oke, Gitu. oke. Dan karena yang tadi juga ya sudah bisa dilihat juga memang tingkat yang di PHK juga banyak sekali dan tidak menutup kemungkinan anak-anak muda juga yang ada di situ gitu Iya, ya. Yang masih spiritnya masih tinggi tapi harus kena PHK kan ya Iya. kasihan juga Kasihan gitu ya. juga. Tapi kalau dari Mas Farhan sendiri, step-step apa aja nih yang harus dilakukan oleh teman-teman jika ingin memulai untuk at least melamar pekerjaan atau mungkin Iya. memulai usaha sendiri? Iya. Bebas lah, pilihannya macam-macam. Iya. Mungkin kita bagi dua dulu ya, kerja dan usaha sendiri. Yes. Usaha sendiri mungkin bisa mulai dia ikut pelatihan-pelatihan usaha atau mencari mentor-mentor usaha di bidang-bidangnya masing-masing. Dan pelatihan itu diadakan lah ya di Iya, Banten nanti- itu iya, ada lah nanti kita beberapa. adakan. Oke. Itu mungkin untuk yang usaha tuh bisa mulai usaha dari kecil atau mencari mentor-mentornya di usaha bidang masing-masing ya kan. Biar dia mempelajari tuh proses-prosesnya segala macam. Itu untuk yang usaha. Oke. Untuk yang mencari kerja ini, mau yang muda maupun enggak, itu coba sambil tetap kita juga harus aktif juga ya mencari Pasti dong. lowongan entah ke kerabat-kerabat kita atau di media, di online segala macam, itu kita harus aktif juga. Dalam arti mungkin berkas-berkas kita mungkin ada yang kurang lengkap, kita lengkapin dulu. Kita perbanyak sertifikasi khususnya di bidang pekerjaan yang mau kita lamar segala macam, itu kan biar buat jadi daya dorong kita kan. Iya. Ya kalau yang saya harap sih dengan usaha yang itu semua dilakuin, ya insya Allah kalau hasil juga pasti ada, berbanding lurus lah hasil ya sama apa yang kita lakuin itu. Never give up lah pokoknya ya Iya. teman-teman ya. Jika sudah memulai untuk melakukan sesuatu ya jangan nyerah, karena kegagalan itu nggak bakalan mungkin kita lewati sekali atau dua kali gitu ya, makanya harus terus bersemangat. Terakhir deh Bang Farhan, mungkin boleh kasih pesan buat generasi muda, generasi milenial, generasi Z untuk menjalani kehidupan ke depannya seperti apa, silahkan. Siap. Khususnya tadi untuk yang muda-muda ya. Ya. Khususnya untuk teman-teman saya yang muda-muda, tetap harus aktif, produktif, solutif ya kan. Jangan patah semangat, terus berkarya di porsinya masing-masing, di bidangnya masing-masing. Insya Allah kesuksesan itu juga pasti datang tersendirinya. Amin, amin, amin. Pokoknya terus bersemangat ya teman-teman ya. Dan tentunya berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate sekali dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Farhan, produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil juga putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Jadi ini adalah program penjaringan secara daring untuk warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar caranya juga gampang, kamu tinggal kunjungin aja website di www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau bisa klik bit.ly/member Partai Perindo. Itu dia tadi ya. Dan buat kamu yang sudah memberikan quotes terbaik dengan tema hari ini, kita akan mengumumkan 3 orang pemenangnya di minggu depan, pastinya di Instagram @partaiperindo. Tapi make sure kamu udah follow dulu Instagram Partai Perindo ya, sekali lagi di @partaiperindo. Untuk itu terima kasih banyak sekali lagi untuk Bang Farhan. Semoga semua yang kita obrolin sore hari ini bisa menginspirasi banyak teman-teman. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin kemarin kena PHK dan masih menganggur, bisa tetap semangat dan terus mencoba untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pastinya ya. Untuk itu akhir kata saya Laras Tahira dan juga Bang Farhan mohon pamit undur diri, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah,
itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.